Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah teknik laboratorium, teknik dan analisis laboratorium yang kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan eh, belajar dua hal. Yang pertama PCR yang sudah saya jelaskan dan yang kedua adalah terkait dengan prinsip elektroforesis. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini, bisa dilihat ya. Ini saya menggunakan pointer berwarna merah, bisa diikuti ya. Jadi yang pertama terkait dengan prinsip elektroforesis itu sendiri ya. Yang pertama adalah bahwa teknik ini digunakan untuk memisahkan DNA fragmen ya atau DNA segmen ya sesuai dengan primer yang kita gunakan ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ukurannya ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ukuran DNA, pasti kita eh, bicaranya adalah terkait dengan satuan panjang basa atau base pair. Ya. Nah, kemudian dibantu dengan alat ya, yang namanya eh, atau dengan mengaplikasikan suatu arus listrik. Ya. Bisa dilihat di sini, applying an electric field, dan juga di situ ada yang namanya gel metrik, yang dalam hal ini itu adalah gel agarose. Ya. Jadi terkait tujuan masing-masing, jadi gel agar itu bermacam-macam konsentrasi yang bisa digunakan ya. Tapi pada umumnya, ya, secara umum itu konsentrasinya adalah sekitar plus minus 1% ya seperti itu. Nah, oke, nah kemudian sebelum kita melakukan yang namanya elektroforesis, sebenarnya apa saja yang harus kita siapkan ya? Di sini ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah DNA sampel itu sendiri. Nah, DNA sampel ini bisa berupa genom, ya, bisa juga berupa produk PCR, ya. Nah, nanti di praktikum akan juga dijelaskan ya terkait dengan teknisnya bagaimana ya. Ada videonya juga ya. Nah, yang kedua adalah gel matrik atau dalam hal ini adalah agarose. Ya, ini yang harus kita ingat agar agarose gel elektroforesis itu digunakan untuk melakukan merunning ya, merunning atau memisahkan ya, memisahkan DNA yang sudah dimasukkan melalui sumur-sumuran yang sudah ada ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini sumuran-sumurannya yang ada ya. Kemudian DNA kita loading, kita masukkan di situ, kemudian tinggal pencet atau tinggal melakukan running ya, yang itu artinya adalah arus listrik masuk di chamber itu ya. Oke. Nah, yang diperlukan lagi adalah buffer solution atau larutan buffer satu kali ya. Dan di sini bisa ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa menggunakan buffer TAE ya, atau menggunakan buffer TBE. Jadi ini berbedanya di mana? Ini TAE atau TBE ini kan bedanya hanya di tengah saja ya. Nah, yang T ini tris, E ini acetic acid glasial, yang ketiga itu eta. Ya, jadi komponen utama sebenarnya yaitu ya. Tiga itu ada tris, ada eta, ini juga ada tris, ada eta. Ya, bedanya adalah di asam yang digunakan, ya, jenis asam yang digunakan, ya, seperti itu. Oke, nah kemudian yang berikutnya ada electrophoresis chamber dan elektroda. Ya, jadi ini chambernya bisa dilihat di sini chambernya ya. Chamber ini nanti akan diisi oleh power solution tadi ya. Kemudian elektroda ini untuk mengalirkan listrik. Jadi ingat di sini ada positif charge dan juga ada negatif charge atau muatan positif dan negatifnya. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, kita cermati ya bahwa eh, sumuran itu diletakkan di bagian yang mana, di bagian yang bermuatan yang mana ya seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Jadi sumuran itu diletakkan di daerah yang bermuatan negatif, yang biasanya ditandai dengan warna biru atau mungkin hitam ya di beberapa chamber elektroforesis ini ya. Itu ya, kalau positif biasanya itu ditandai dengan warna merah kabelnya. Ya, seperti itu. Sehingga DNA yang dimasukkan nanti akan bergerak dari atas atau dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, kok bisa seperti itu ya? Karena di sini ada muatan ya, muatan yang memang itu
ya kita mungkin belajar sedikit kembali ke SMA dulu ya, bahwa kekuatan yang sama akan saling menghindari. Mungkin seperti itu. Bisa diingatkan kembali, bisa diingat kembali pelajaran SMA dulu ya. Maka yang dimasukkan ini akan bergerak di sini. Bergerak di sini. Nah, kunci atau kata kunci yang harus dipahami adalah bahwa kita masih mengingat bahwa ini terkait apa, perjalanan fragmen itu terkait adalah ukuran ya. Sehingga ketika ukurannya itu besar, maka dia turunnya ya, maksudnya bergeraknya itu makin lambat ya. Bergerak dari kutub negatif ke positif itu makin lambat. Nah, kalau makin kecil ukuran ya, misalnya kecil itu ya bisa ukurannya 100 atau bisa ukurannya 200 base pair, itu makin cepat ke bawah ya. Makin cepat sehingga ya kita bisa memisahkan ya antara ukuran DNA yang besar dan DNA yang kecil. Nah, ini contoh ya. Ini bagian ini contoh ya, bahwa kita bisa membedakan ukuran kecil itu yang mana, yang bawah ini. Ada dua ini yang kecil ya. Kemudian yang atas itu yang atau yang ukurannya lebih besar itu di sini dan di sini. Nah, maka dari itu maka ini contoh saja ya, ini contoh saja ya, sehingga bagaimana cara kita bisa mendapatkan gambar seperti ini, yaitu ada yang namanya apa namanya eh, UV transilluminator ya, yang itu bisa bereaksi ya, dengan ITBR ya, dengan ITBR yang itu bisa memandarkan suatu cahaya ya, ketika suatu senyawa itu direaksikan atau di senyawa itu ada ITBR. Nah, ITBR itu bisa berikatan ya, atau menyisip di struktur DNA ini, makanya bisa berpendar ya. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan lagi ya terkait dengan penjelasannya. Nah, ini tahapan ya. Ini tahapan yang harus kita siapkan ketika kita melakukan yang namanya elektroforesis. Yang pertama tadi apa? Kita harus membuat yang namanya gel. Nah, gel ini itu jenisnya adalah atau powder yang digunakan adalah gel agarose ya. Kemudian caranya nanti akan ada di video teknisnya ya caranya, tapi yang jelas secara prinsip ya namanya powder ya, mungkin analognya itu adalah agar ya, agar yang kita biasa gunakan untuk membuat puding ya, seperti itu, atau Nutrijel ya, seperti itu sebenarnya prinsipnya. Jadi agar buffer atau larutan yang digunakan adalah larutan buffer TAE tadi ya, 1X atau satu eh, ya satu kali ya, seperti itu. Kemudian kita larutkan atau kita masukkan agarose sehingga dia akan menjadi meleleh dan bercampur dengan buffernya ya. Nah, setelah itu kita tambahi di sini ya, kita tambahi setelah agak hangat-hangat kuku itu kita tambahi yang namanya ETBR tadi ya. Nah, setelah itu kita bisa buat cetakan di apa namanya eh, di kontainer tadi yang sudah disiapkan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara loadingnya ya? Yang kedua ya, tahapan kedua adalah loading. Loading itu kita ketahui bersama bahwa tergantung sampelnya ya, karena makin lama perkembangan zaman itu makin praktis ya. Kalau dulu kita sebelum loading produk PCR itu harus menambahkan die ya, loading die ya. Tapi sekarang itu di produk PCR atau di master mix-nya itu sudah ada loading die. Makanya ketika kita running yang namanya PCR produk itu tidak perlu menambahkan die lagi. Ya, kecuali kita mau running yang namanya genomic DNA. Nah, kalau genomic DNA wajib kita mencampurkan dulu ya dengan yang namanya loading die. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah running. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Running itu ya tinggal memasukkan ke sumuran-sumuran yang sudah ada di situ ya. Tapi ingat ya, sumurannya itu nanti itu terendam dalam buffer satu kali TAE ya. Maka dari itu kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai yang namanya memasukkan sampel untuk loading itu keluar dari sumuran atau bahkan mungkin merusak sumuran ya. Kita karena apa? Karena kita menggunakan yang namanya tip atau micropipette yang di situ ada tip ya. Nah, jangan sampai ketika memasukkan sampel itu merusak ya namanya sumuran atau bahkan sampelnya tidak masuk ke sumuran. Nah, ini akan berpengaruh ya terhadap hasil yang didapatkan gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu
bisa ditunggu ya setelah di istilahnya itu di running dalam artian elektroda sudah masuk yang biasanya ditandai dengan munculnya gelembung ya munculnya gelembung di bagian ini muatan negatif atau negatif charge bisa kita lihat dengan mata telanjang bisa ya karena sangat jelas itu gelembung-gelembung yang muncul walaupun sangat-sangat kecil ya gelembungnya tapi kelihatan ya seperti itu. Ya kurang lebih 30 menit, ya tergantung kebutuhan sebenarnya, tapi pada umumnya 30 menit itu sudah cukup. Nah, yang terakhir adalah visualisasi menggunakan alat yang namanya UV Trans Illuminator, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, nah yang terakhir ini saya berikan satu contoh. Ya, saya berikan satu contoh. Ini ada sebenarnya jurnalnya sudah publish di namanya Al Hayat, ya, Journal of Biology and Applied Biology. Ini pekerjaan mahasiswa yang bernama Lailia, ya. Eh, Kalau tidak salah angkatan 2018 kalau tidak salah ya. Ya bersama beberapa kolega dosen ya. Nah, ini kita mencoba identifikasi yang namanya Works in User 1 atau Win1 ya. Sampel yang digunakan adalah ubi kayu atau singkong. Ya, seperti itu. Nah, kita sebelum melakukan yang namanya PCR, ya kita harus tahu ya berapa sih ukurannya. Ya, maka kita bisa melihat di database genom ya bahwa ukuran Win1 pada tanaman ubi kayu itu ya kita bisa lihat di sini ya. Kita menghitungnya dari ATG ya. 1 sampai berapa di sini? 794. Ya, kalau dibulatkan 800 pasang basa atau 800 base pair. Ya, seperti itu. Nah, strukturnya bagaimana? Ya, kita bisa lihat di sini. Yang hitam itu adalah coding region atau exon. Ada berapa di sini? Ada 1 dan 2. Ya, kemudian yang intern itu diwakili dengan garis seperti ini. Ya, ya. Sementara yang kotak putih itu 5 frame UTR, kemudian yang kotak abu-abu itu adalah 3 frame UTR. Ya. Nah, kita tidak menggunakan bagian UTR yang untuk desain primer, maka kita menggunakan primer forward dari sini, parameter reverse-nya dari sini. Ya, sehingga prediksinya ya ketika kita melakukan PCR dan berhasil, maka harus ya harus ukurannya itu kira-kira sekitar 790-an ya atau dibulatkan menjadi 800 ya seperti itu. Oke. Nah, kita PCR, setelah PCR kita coba running dan kita waktu itu menggunakan dua varietas ya. Saya tulis di sini ya agar mudah. M6 itu Malang 6, kemudian A1 itu Adira 1. Ini sebenarnya perwakilan ya, perwakilan dari varietas singkong atau ubi kayu yang mewakili kebutuhan industri dan kebutuhan eh, apa namanya yang bisa dikonsumsi ya seperti itu. Karena memang beda ya yang dibutuhkan untuk membuat tepung singkong itu beda varietas ya dengan yang kita gunakan untuk tape, untuk krepek, untuk apa namanya singkong rebus itu beda. Ya, biasanya kita menggunakan yang edible atau yang bisa dimakan karena kandungannya beda. Ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya bagaimana. Kita bisa lihat bandnya ya, yang M6 dan A1 kita bisa lihat di sini ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan? Kita bisa lihat dari marker yang digunakan. Ya. Dari marker yang digunakan, kita bisa melihat di situ bahwa 500, 600, 700, 800 ya bacanya seperti itu. Nah, kita bisa yakin ya ketika di sini muncul di sekitar marker atau di sekitar ukuran 800 ya kita sangat meyakini bahwa ini benar ya. Yang kita PCR sudah berhasil yang namanya eh, Me Win1 atau Manihot Esculenta Win1 ya. Sehingga inilah salah satu eh, keunggulan yang bisa kita dapatkan ya dengan menggunakan PCR bahwa kita di database mendapatkan datanya, kita konfirmasi menggunakan primer yang didesain dari ATG sampai stop, kemudian kita mendapatkan hasil yang sesuai dalam artian hasil amplifikasi menggunakan mesin PCR. Ya, jadi ini salah satu contoh yang bisa kita lihat ya. Kalau ingin membaca lebih jauh terkait hasil sequencingnya bisa dibaca ya di artikel ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan apa namanya eh, ini semoga bisa menjadi satu pembelajaran ya bahwasanya
eh, kita memang perlu yang namanya keterampilan ya, terutama tadi yang bisa saya sampaikan yaitu terkait dengan keterampilan atau skill dalam melakukan running DNA menggunakan agarose gel electrophoresis ya. Nanti yang terakhir dari saya terkait teknis akan ada videonya tersendiri dan nanti bisa dilihat di linknya yang akan saya kirimkan lewat koordinator kelas ya. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.